Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ulfa Hasanah. Pada video kali ini, saya akan membuat konten tentang pembelajaran, yaitu bahasa Indonesia, mengenai puisi. Apa sih puisi? Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair, dengan bahasa yang terikat irama, rima, penyusunan lirik, bait, serta penuh makna. Adapun jenis-jenis puisi. Yang pertama yaitu puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yakni balada dan romansa. Balada ialah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan. Contoh, balada orang-orang tercinta dan blues untuk Boni karya W.S. Rendra. Sedangkan romansa ialah jenis puisi cerita yang memakai bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan pertualangan. Kemudian yang kedua yaitu puisi lirik. Jenis puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yakni elegi, ode, dan serenade. Elegi ialah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Misalnya, elegi Jakarta karya Asrul Sani, yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Kemudian ada serenada, merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada bermakna nyanyian yang dapat dinyanyikan pada waktu senja. Rendra banyak menciptakan serenada dalam 4 kumpulan sajak. Misalnya, serenada biru, serenada hitam, serenada merah jambu, serenada kelabu, serenada ungu, dan lain sebagainya. Warna-warna di belakang serenade itu menggambarkan sifat nyanyian cinta itu. Ada yang bahagia, sedih, kecewa, dan lain-lain. Kemudian ada ode. Ialah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau suatu keadaan. Ode banyak ditulis sebagai pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Contohnya, seperti Teratai, karya Sanusi Pane. Kemudian ada Diponegoro, karya Khairil Anwar. Dan ode buat proklamator, karya Leon Agusta. Kemudian yang ketiga yaitu puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. Satire ialah puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Kemudian, puisi kritik sosial ialah puisi yang juga menyatakan ketidakpuasan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan orang tersebut. Kesan penyair ini juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan atau impresi penyair. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis puisi. Kemudian ada unsur-unsur dalam puisi. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Yang termasuk unsur intrinsik puisi ialah diksi, imajinasi, majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Yang pertama yaitu diksi atau pilihan kata. Dalam membangun puisi, penyair hendaknya memilih kata dengan cermat, dengan cara mempertimbangkan makna, komposisi bunyi dalam rima dan irama,
kedudukan kata di tengah konteks kata lainnya, dan kedudukan kata dalam suatu puisi keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu daya bayang atau imaji. Yang dimaksud dengan daya bayang atau imaji ketika membangun puisi ialah penggunaan kata-kata yang konkret dan khas, sehingga menimbulkan imajinasi visual, aditif, maupun taktil. Yang ketiga yaitu gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa atau majas atau bahasa figuratif dalam puisi ialah bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu yang dengan cara yang tidak biasa atau memakai kata-kata yang bermakna kiasan atau lambang. Kemudian ada bunyi. Bunyi dalam puisi mengacu pada dipakainya kata-kata tertentu sehingga menimbulkan efek atau nuansa tertentu. Kemudian ada rima. Rima ialah persamaan bunyi atau perulangan bunyi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Contohnya ABAB atau AAAA, AAB, dan lain sebagainya. Kemudian ada ritme. Ritme dalam puisi adalah dinamika suara dalam puisi agar tidak terasa monoton bagi penikmat puisi. Kemudian yang terakhir ada tema. Tema dalam puisi adalah ide atau gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui puisinya. Kemudian yang kedua yaitu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini merupakan unsur-unsur yang berada di luar puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Berbeda dengan unsur intrinsik. Unsur intrinsik tadi mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya sastra, sedangkan ekstrinsik sebagai karya seni. Adapun yang termasuk unsur ekstrinsik yaitu aspek historis, yang merupakan unsur-unsur kesejahteraan, kesejarahan atau gagasan yang terkandung dalam puisi. Kemudian ada aspek psikologis, merupakan aspek kejiwaan dari seorang pengarang yang termuat dalam puisi. Kemudian ada aspek filsafat. Aspek filsafat ini berkaitan erat dengan puisi atau karya sastra keseluruhan. Kemudian ada aspek religius. Dalam puisi mengacu pada tema yang umum yang diangkat oleh pengarang terhadap puisinya. Adapun struktur batin dalam puisi. Yang pertama yaitu tema atau makna. Merupakan unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair kepada pembaca atau penikmatnya. Kemudian ada rasa. Merupakan sikap penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkannya dalam sebuah puisi. Pada umumnya, ungkapan rasa ini berkaitan dengan latar belakang sang penyair. Misalnya, agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada nada. Nada adalah sikap seorang penyair terhadap audiensnya, serta sangat berkaitan dengan makna dan rasa. Melalui nada juga, seorang penyair dapat menyampaikan suatu puisi dengan nada mendikte, menggurui, memandang rendah, dan lain sebagainya terhadap audiens. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan ini bermaksud untuk menyampaikan sebuah pesan kepada para audiens yang disampaikan oleh sang penyair. Kemudian ada struktur fisik. Yang pertama perwajahan puisi atau tipografi. Tipografi ialah bentuk format dalam sebuah puisi, seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri, halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua yaitu diksi. Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam mengungkapkan puisinya, sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Pemilihan kata pada puisi sangat berkaitan erat dengan makna yang ingin disampaikan oleh si penyair. Kemudian yang ketiga yaitu imaji. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, sangat berkaitan dengan pengalaman indrawi sang penyair, seperti pendengaran, penglihatan, perasaan, dan lain sebagainya. Sehingga audiens seolah-olah merasakan apa yang dialami penyair. Yang terakhir yaitu konkret. Konkret merupakan bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia, sehingga menimbulkan imaji. Misalnya, penggunaan kata salju untuk menjelaskan kebukuan jiwa. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai puisi. Adapun contoh puisi, Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Itu merupakan contoh puisi karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerahnya pagi ini, syukurku pada Ilahi. Niat suciku selalu untuk raih masa depanku.